Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah segala puja dan puji kita panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah mempertemukan kita semua dalam keadaan sehat walafiat serta rezeki yang selalu tercurah kepada kita. Khususnya pada saat ini kita berjumpa di Industri Channel untuk belajar menjadi eksportir. Salam dan salawat kita aturkan kepada junjungan besar Muhammad SAW beserta keluarga serta para sahabat beliau. Semoga kita semua bisa mengikuti suri teladan yang telah beliau contohkan hingga akhir zaman nanti. Insya Allah. Rekan Bijak Ekspor, ini ada yang bertanya, sangat bagus pertanyaannya. Jadi pertanyaan di teman viewer atau subscriber ini menanyakan eh, kenapa ada kapal yang destinasinya itu menuju Eropa, tapi pelabuhan transitnya di Hong Kong. Kenapa kok tidak ke Singapura? Lebih masuk akal. Karena apa? Karena di Hong Kong tentu nyebrang ke sana. Coba kita cek ya. Kita cek di map ya. Bagaimana? Ini pertanyaan sungguh menarik. Pertanyaan yang penuh dengan rasa apa ya? Penasaran. Nah ini coba kita cek. Misalkan ada kapal yang dari Surabaya ini ya on the way. Nah, terus, nah seperti biasa. Nah kita kan biasanya di pelabuhan itu kalau nggak di Singapura ya di Malaysia Tanjung Pelepas atau juga Port Klang ya. Nah di sini ini Singapura ya. Nah kemudian ada dalam lagi yang menuju ke Port Klang. Nah yang ditanyakan ini adalah tapi kenapa justru itu transit pelabuhan transitnya itu nggak di Singapura tapi di Hong Kong. Nah coba kita lihat Hong Kong. Arahnya kan ke sini nih. Nah, ini pertanyaan yang menggelitik juga ini. Nah, ini bagus ya. Coba ini sekarang Hong Kong. Nah, sebentar, kita besarkan. Nah, ini ya. Di sini ya petanya. Coba kita besarkan. Ini ya di Hong Kong ya. Kan lebih jauh nih. Kan muter nih. Nah, ini kan nah dari sini ya. Kenapa? Terus ujung-ujungnya nanti juga ke sini. Mana itu ke Eropa kan gitu kan. Oh, kan jauh sekali kan gitu. Nah, ini sama juga dengan pernah terjadi di kargo saya juga ya. Kargo saya itu eh, tujuannya ke Jordan. Maksudnya kan dari Surabaya, jreng, masuk ke sini ya, ke Laut Merah, ya. Je- Terus kemudian Jeddah, terus Jordan. Ya, Jordan ya, ke Akaba. Nah, di sini ya, di Akaba. Tapi ternyata kapalnya kemana? Ke Nederland dulu. Nah, ya, ke Nederland nih di sini. Jauh banget ya. Bentar. Nah, mana itu Nederland? Nah, Nederland. Nah, ke Belanda dulu ceritanya ini. Nah, ya, ke Belanda dulu. Nah, ya, mestinya, mestinya kan di sini ya, Jordan, terus jalan gitu ya. Set. Tapi menuju ke Rotterdam. Rotterdam. Kadang-kadang, loh, kok nyempal terus balik lagi kan gitu kan. Nah, ini pertanyaan yang sama juga apa yang ditanyakan teman-teman juga gitu ya. Jadi apa namanya? Mungkin kayaknya kok nggak masuk akal banget sih ya gitu ya. Kok nggak masuk akal banget ya. Tapi bagi dunia pelayaran ini sangat masuk akal ya, masuk akal. Jadi kenapa kok menuju ke apa nah kapal tuh langsung menuju ke ini ke Hong Kong ya, sebagai pertanyaan tadi ke Hong Kong ya. Kok nggak langsung transit?
Oke, saya sedikit jelaskan, tapi saya juga bukan ahli shipping ya. Tapi ini paling tidak yang pernah saya dengar dan saya pelajari. Satu, jadi terkait dengan transit, nah, pelabuhan transit ini pihak shipping ini yang saya berpengalaman kemana harus transit itu satu yang dilihat adalah tingkat congestionnya itu terkait dengan kepadatan atau keramaian ya keramaian di dalam pelabuhan itu. Jadi ini urusan kapal bisa parkir atau tidak, atau bersandar atau tidak. Nah, di situ kalau ada kondisi-kondisi tertentu, jadi sangat crowded sekali, sehingga kalau nunggu antrian, ya nunggu antrian ke apa terus lama, nah mereka wasting time gitu ya, wasting time. Maka dia akan cari tempat yang cepat bersandar ya cepat bersandar karena di dalam congestion ini istilahnya kemacetan ini bisa lama sekali ya bisa lama sekali. Nah, satu itu ya yang pertama itu ada tingkat kepadatan di pelabuhan transit itu sehingga mereka kadang-kadang milih di Singapura, Port Klang, Tanjung Pelepas ya bahkan Hong Kong ya satu. Yang kedua, isi kontainer ya sorry isi kapal itu nanti kontainer banyak kemana tujuannya ya tujuannya ke banyak kemana. Kalau misalkan ke USA, ke Eropa, itu mereka lebih suka ke sana karena sebetulnya kan tinggal ini apa nyebrang samudra ya, nyebrang masuk ke benua Amerika ya. Jadi mereka stay-nya banyak di Hong Kong. Dan di Hong Kong ini ya pelabuhan Cina itu kan besar-besar sekali ya. Jadi kalau di Hong Kong itu kemampuannya bisa sampai 17 TEUs ya, 17 20 ya, 20 foot container. Jadi 20 FCL itu 17 jutaan kemampuannya itu. Jadi perputarannya sehingga memungkinkan untuk kapal bisa masuk semua di sana, bersandar dan melakukan apa lift off ya, menurunkan kontainer ke kontainer yard. Nah, di situ. Kemudian setelah itu baru disebar ke tujuan ke USA ke Amerika. Nah, ini memungkinkan satu di sini. Terus kemudian eh, dari sisi cost ini juga penting ya. Yang ketiga itu cost ya. Cost itu dipertimbangkan. Hmm, Biasanya yang gede-gede kan kadang-kadang lebih murah gitu ya. Yang disebut dengan THC itu, Terminal Handling Charges ya. Itu kan prosesnya itu cepat, lama, nggak nunggu, kosnya lebih murah. Nah itu juga menjadi bahan pertimbangan ya. Jadi selain congestion, kemudian banyaknya kargo di mana, ya kontainer diarahkan kemana, kemudian cost. Mungkin juga ada pertanyaan lanjutnya. Duh, Pak, kan biaya jadi mahal, Pak. Biaya ini ya, freight-nya kan gitu kan, freight-nya. Jadi begini, mereka sudah mengatur transit transit dia transitnya di mana, gitu sudah diatur. Seperti gini, analoginya saya ekspor ya dari posisi Jawa Tengah. Di sini ada pelabuhan Tanjung Mas di Semarang, ya. Ada pelabuhan Tanjung Perak dan ada pelabuhan di Priok. Nah, kita ambil yang paling mendekati adalah dua pelabuhan itu adalah Tanjung Mas sama Tanjung Perak. Nah, Tanjung Mas dan Tanjung Perak ya. Nah, kita untuk menentukan biaya operasional untuk MKL, komponen kita menggunakan yang terjauh dulu, ya, yang Perak, Tanjung Perak, ya. Ya, kalau kita posisi gudang di Jawa Tengah, kita Tanjung Perak, ya, bukan di Tanjung Tanjung Mas ya. Kalau kita bisa ekspor ke pelabuhan Tanjung Mas, berarti kos kita lebih murah ya. Kita dapat selisih dari realisasi operasional. Tapi kalau ternyata di Tanjung Mas ini kita nggak bisa, berarti sudah kita lempar ke Tanjung Perak. Nah, seperti itu ya. Kalau posisi Anda posisi di Jawa Tengah tapi nanggung. Contoh nih, misalkan di Jawa Tengahnya seperti di Brebes ya, di Pekalongan gitu kan bisa Tanjung Mas atau Tanjung Priok. Nah, ini ya. Nah, ambil yang terjauh. Nah, sehingga kos kita sudah pakai yang jauh. Nah, sama seperti
shipping ini, insya Allah ini kan bukan saya pengusahanya shipping ya, tapi asumsi atau analoginya bersama. Jadi mereka akan mengambil transitnya di yang paling jauh dulu, ya. Jadi kalau di sini ada transitnya adalah di Singapura, Malaysia, kemudian ada di Hong Kong atau Cina ya di Hong Kong masuk Cina ya, maksudnya di pelabuhannya Cinanya bukan di Hong Kong. Nah ini mereka sudah atur, mungkin dia sudah ngatur untuk perjalanannya komponen biayanya ngambil yang terjauh ya. Nah itu rekan-rekan. Jadi di dunia pelayaran itu sangat memungkinkan dan bukan hal yang aneh bahwa transit time kadang-kadang nggak sesuai jalur ya, nggak sesuai jalur. Cuma kadang-kadang ada seperti kasus-kasus tertentu ini ya, ini kalau ini sudah dipertimbangkan ya jauh jika operasional freight-nya sudah dipertimbangkan. Tetapi ada juga yang uh, sesuatu kasus yang tidak bisa diprediksi sehingga tiba-tiba rate-nya naik. Rate-nya naik itu seperti kasus yang baru ini di Laut Merah kan ada apa namanya militan Houthi yang mengganggu kargo-kargo yang melewati Laut Merah sehingga asumsi mereka kan masih di Laut Merah kan gitu ya ternyata harus mutar. Nah ini kan mereka tidak pertimbangkan sebelumnya sehingga sehingga tiba-tiba ada penambahan biaya atau eh, yang di Singapura kan banyak delay ini. Ya mereka juga begitu nunggu-nunggu ini situasi dan sebagainya, sehingga banyak delay shipment yang ada di Singapura tidak bisa lancar karena masih menunggu, ya menunggu sesuatu yang bagus ya. Dan dan jauh sebelumnya termasuk juga yang sulit itu adalah yang tidak terduga itu kan COVID ya. Tiba-tiba semua negara lockdown, nggak bisa ada keluar masuk kontainer sehingga tidak ada kapal. Ya, kapal keluar. Nah, kapal yang keluar tuh yang bisa masuk ya. Jadi kami nangani ekspor yang kejadian kita lockdown itu yang akhirnya freight-nya biasanya ya cuma 3.000 gitu ya. Itu bisa naik 5.000, 8.000 sampai 13.500. Kita terakhir 13.500 untuk dua kontainer. Satu kontainer itu 13.500. Kita kebetulan kirim dua kontainer sehingga 27.000 ya kurang lebih 500 jutaan ya untuk biaya freight-nya. Ini adalah kasus-kasus yang tidak terduga ya. Oke, jadi pertanyaan bagus. Saya juga menunggu teman-teman bertanya ya, bisa memberikan inspirasi. Selama kami bisa memberikan pencerahan ya, insya Allah semoga ada bermanfaat. Tetap bersemangat di dalam belajar seperti ini ya. Jadi itu rekan semua. Terima kasih atas pertanyaan yang luar biasa. Kenapa kok transinya di Hong Kong, kok tidak di Singapura atau Malaysia? Nah, itu jalan penjelasannya dan ini juga sudah saya konfirmasi ke teman-teman forwarder seperti begitu paling tidak gambarannya karena memang shipping yang tahu dan sudah diatur sebelumnya dan itu juga menjadi hal yang biasa ya. Oke, tetap semangat. I export. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.